Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Kita kembali dalam pelajaran kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Usul dalam bidang ilmu usulul fiqh. Dan kemarin kita sudah sampai ke dalam pembahasan al-kalam. Kita sudah mengambil ta'riful kalam, ya, kemudian pembagian-pembagiannya, dan kemarin kita sudah sampai di pembahasan pembagian kalam dari sisi penggunaannya. Terbagi menjadi berapa bagian? Dua. Hakikat dan majaz. Jadi ada kalam berlafaz yang hakiki dan ada kalam lafaz yang majazi. Apa tuh kalam yang hakiki? Hakiki adalah Baik, apa artinya? dan lafaz yang digunakan pada makna yang ditetapkan atas. Baik, atau pada asal peletakannya. Apa contohnya? Contohnya rojul, Asadun. asadun dia digunakan untuk hewan buas. Bos, masya Allah. Nah, ini kalau majaz, kalau hakiki. Jadi lafaz atau kalam yang hakiki itu dia adalah kalam atau lafaz yang diletakkan di atas peletakannya atau di atas hakikatnya. Seperti asad. Asad ini kalau diterjemahkan itu maknanya singa. Ini digunakan untuk apa? Singa atau hewan buas. Nah, ini memang asal peletakannya. Tapi terkadang datang suatu kata itu diartikan bukan di atas peletakannya, bukan di atas hakikatnya. Ya, dan ini dinamakan apa? Sahibunallah. Apa namanya nih kalau kalam bukan di atas hakikatnya? Majaz. Ya kan? Contohnya seperti apa? Baik, sama, kata asad. Kata asad ini yang kita pahami asalnya dipahami apa? Asalnya diterjemahkan apa? Untuk hewan buas. Tapi terkadang ternyata dia dipakai untuk makna apa? Rajulun syuja. Ya, definisinya atau diartikan dengan rajulun syuja, laki-laki yang pemberani. Ya, karena seperti yang kita contohkan kemarin, kalau ada orang mengatakan ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Saya melihat ada asad yang berkhutbah di atas mimbar. Nah, ini kira-kira kalau kita terjemahkan asad di sini, kita inginkan dengannya makna hakikinya, apakah maknanya benar? Tidak, la yastaqimul makna. Ya, tidak tegak maknanya. Berarti ada makna yang lain. Apa itu? Majaznya. Apa berarti yang diinginkan di sini? Rajulun syuja. Ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Saya melihat seorang lelaki yang pemberani berkhutbah di atas mimbar. Nah, ini bentuknya. Nah, ini intinya yang kita akan pelajari di bab ini. Tayyib. Sekarang, kemarin beliau memberikan faidah tentang kalam yang hakiki atau hakikat pada suatu kalam itu terbagi menjadi 3. Udhkurha. Lugawi, syar'i, urfi. Apa itu hakikat lugawi? Baik, dia adalah lafaz musta'mal fi ma wudi'a lahu fil lughah. Sama artinya dengan hakikat. Hanya saja diidhofahkan terakhirnya. Ya kan? Imma ke lughah atau ke syara' atau ke urf. Kalau hakikat lughawiyah, dia adalah lafaz yang digunakan di atas asal peletakannya dalam bahasa Arab. Nah, kalau syara' Baik, wal lafdzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syara'. Ya, adalah lafaz yang digunakan di atas peletakannya sesuai dengan syariat. Berarti apa? Maknanya ini langsung ditetapkan oleh syariat. Ya, imma dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau urfiyah Baik, sama.
Lafzul musta'mal fima wudi'a lahu. Hanya saja kalau urfiyah fil urf. Dia juga hakikat. Lafaz yang diterjemahkan, diartikan, didefinisikan di atas hakikatnya, tapi secara urf. Ya, secara kebiasaan. Ya, dan urf ini itu tergantung, berbeda pada setiap tempat. Baik, contoh hakikat lugawiyah. As-salah. Ya, secara bahasa dia doa. Paham ini? Nah, ini secara lugawiyah. Kalau secara syar'i, baik. Secara syar'i ternyata bukan doa maknanya, tapi ada makna yang lain. Apa itu? As-salah al-ma'rufah. Salat yang ma'ruf yang kita lakukan 5 kali sehari. Ya. Kita lakukan 5 kali sehari yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Baik. Kemudian selanjutnya. Antum. Hakikat syar'i. Hakikat urfi? Contohnya apa? Sampingnya. Dabah. Secara urf ada yang mengartikannya sebagai hewan berkaki 4. Dabah ini kalau kita lihat dari makna lugawinya, dia ternyata maknanya setiap yang yadubbu fil ard, yang berjalan di muka bumi. Mau yang berjalan dengan perutnya seperti ular, atau mau yang berjalan dengan 2 kaki, ya kan? Seperti ayam misalnya, atau hewan yang sejenisnya. Kemudian termasuk juga di dalamnya hewan berkaki 4. Jadi mencakup ketiga jenisnya. Adapun kalau secara urfi ternyata itu dikhususkan. Ya. Dikhususkan untuk hewan berkaki 4. Baik. Dan kemarin kita sebutkan faedah bahwa yang menjadi asal dalam hakikat ini adalah asalnya dalam hakikat. Apa yang menjadi asal dalam hakikat ini? Kalau ada kalam, kemana kita bawa terlebih dahulu? Iya, hakikat lugawihnya dulu. Jadi kalau ada kalam, yang paling pertama kita lihat hakikat lugawihnya. Karena ini adalah asalnya. Tidak boleh berpindah dari hakikat lugawi sampai ada dalil yang memindahkannya. Sama seperti tadi, ad-du'a atau as-salah. As-salah, kita lihat dulu, secara lugawi dia ad-du'a. Tapi kita lihat, as-salah apa yang dimau ini? Ternyata yang diinginkan secara syar'i. Dan memang datang definisi salat secara syar'i. Apa itu? Ya, salat al-ma'rufah. Ya kan? Salat yang ma'ruf. Yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Sama dengan dabbah tadi. Dabbah secara bahasa kullu man yadibbu fil ard. Setiap yang berjalan di muka bumi. Ya kan? Mau dia berjalan dengan perutnya, mau dengan 2 kaki, mau dengan 4 kaki, semuanya itu dabbah. Ya kan? Tapi ternyata kalau kita lihat secara urfi ada makna yang lain dikhususkan untuk hewan berkaki 4. Ini faedah penting ya. Faedah ini penting. Karena dari sini nanti kita bisa membantah ahlul bidah. Ya kan? Yang mengatakan apa? Yang mentahrif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan dia memiliki tangan. Allah mengatakan apalagi namanya? Allah turun dan segala macamnya. Ya kan? Dari ayat-ayat atau hadits yang menjelaskan tentang sifat Allah. Tapi datang muharrifah mentahrifnya. Muawwilah mentakwilnya. Allah bilang bal yadahu mabsutatan. Allah mengatakan juga ma mana'aka an tasjuda bima khalaqtu biyadayya. Allah menetapkan kedua tangan. Tapi apa kata mereka? Bukan tangan yang diinginkan, tapi apa? Nikmat, rahmat. Nah sekarang, apakah ada dalil yang membawa makna tangan ini kepada nikmat dan rahmat? Ada enggak? Enggak ada. Berarti asalnya apa? Kita bawa kepada hakikat lugawinya. Dipahami tangan-tangan. Ya kan? Paham ini? Paham ji? Baik. Kemudian tentang majaz. Kita sudah ambil tadi pengertiannya. Dia adalah lafaz kalam yang tidak digunakan di atas hakikatnya. Ya, atau digunakan tidak di atas peletakannya. Paham ini? Tapi kemarin ada syarat yang kita sebutkan dan disebutkan oleh muallif. Tidak sembarang orang bisa membawa suatu kalam yang hakiki
kepada maknanya yang majazi kecuali dengan berapa syarat? Antum ya. Qarina? Al-alaqah. Apa itu qarina? Tanda, dalil yang menunjukkan bahwa lafaz ya secara hakiki itu dibawa maknanya kepada majazi. Sahib an-nadharah. Yang kedua, qarina. Apa itu qarina? Apa yang kedua tadi? Al-alaqah. Apa itu al-alaqah? Al-alaqah. Yallah. Nasid. Labas. Alladhi bijanibih. Ajib. Taib. Irtibat. Ada keterikatan antara makna hakiki dengan makna majazi. Contoh dari alaqah itu. Atau contoh dulu dari qarina. Dalil yang menunjukkan bahwa suatu kalam dibawa makna hakikinya kepada makna majazi. Contohnya apa? Taib, alladhi bijanibih. La, alladhi bijanibih. Contohnya itu sama seperti kita sebutkan tadi. Kita ambil satu bentuk kalam majazi. Ra'aitu asadan yakhtubu alal mimbar. Sekarang kalam ini maknanya apa? Hakiki atau majaz? Majaz. Karena kalau kita pakai hakiki, la yastaqimul makna. Ya, tidak berdiri maknanya, tidak benar maknanya. Masa kita katakan saya melihat seekor singa berkhutbah di atas mimbar? Berarti bukan hakikatnya yang diinginkan kan? Tapi yang diinginkan majaznya. Saya melihat seorang lelaki pemberani berkhutbah di atas mimbar. Sekarang, apakah lafaz ini boleh kita gunakan? Kita lihat dulu. Apakah ada dalilnya? Ada qarinahnya? Ada. Apa itu? Lafaz yakhtubu alal mimbar. Ini dalil. Yakhtubu alal mimbar. Kalau kita lihat asad, bisakah asad dengan makna hakikinya yang bermakna hewan buas berkhutbah di atas mimbar? Anda. Berarti dengan kalimat ini, khutbah di atas mimbar, ini menunjukkan bahwa asad yang diinginkan makna majazi, seorang lelaki berani. Ini maksudnya, ini contohnya. Kalau al-alaqah, bagaimana contohnya? Di mana alaqahnya ini antara asad dengan apa? Apanya? Bukan. La. Alaqahnya. Apa hubungannya? Kan tadi sudah ada dalilnya. Yakhtubu alal mimbar, ini menunjukkan bahwa asad yang diinginkan bukan hewan buas, tapi lelaki pemberani. Sekarang dibutuhkan syarat yang kedua. Apa irtibatnya? Keterikatan antara asad dengan lelaki pemberani. Baik, kita Pak. Subhanallah. Lillahi darrak. Allah barik fikum wa yahfadhukum. Sifat keberaniannya. Perhatikan. Singa itu adalah hewan buas. Dan hewan buas itu terkenal dengan sifat pemberaninya. Paham ini? Begitu pula lelaki yang pemberani tadi. Jadi di mana dia ketemu? Di sifat keberaniannya singa dan seorang lelaki. Paham ini? Ini yang dimaksudkan. Baik. Kita lanjut. Ainul qari. Iqra. Kita mulai dari wal alaqatu. Iya kan? Cuma wal alaqatu. Imma an takuna al musyabaha. In kana. Tayyib. Baik, enggak apa-apa. Baca yang di atasnya itu, wal alaqah. Karena belum sempat dijelaskan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala wal 'alaqatu imma takuna al-musyabata aw ghairihima aw ghairuha fa in kanat al-musyabata summiyat tajawuzu isti'aratan kat tajawuzi bil lafzi asadin 'anil rajuli syuja'i. Lanjut. Wa in kanat
غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. Tayyib. Kata beliau rahimahullahu taala, sekarang beliau selesai dari ta'rif pengertian apa itu majaz dan apa syaratnya. Kapan baru majaz itu boleh digunakan. Nah, sekarang beliau mulai merinci dari salah satu syarat dari dua syarat majaz. Yakni beliau akan merinci tentang alaqah. Ya. Hubungan antara makna hakiki dan makna majazi. Nah, ternyata hubungan antara makna hakiki dan makna majazi itu ada banyak bentuknya. Ya, ada beberapa bentuk. Inilah yang akan beliau jelaskan. Kata beliau al-alaqatu, ya, hubungan antara makna hakiki dengan makna majazi dari suatu lafaz. Imma an takunal musyabahata, boleh jadi hubungan tersebut berupa suatu kemiripan. Au ghairaha, atau boleh juga hubungan antara keduanya, makna hakiki dengan makna majazi dari lafaz itu tidak ada kemiripan, tapi ada sebab yang lainnya yang membuat dia saling berhubungan, ya, berkaitan. Akan dijelaskan. Fa in kanatil musyabahata summiyat tajawuzu isti'arah. Kalau misalnya, ya, alaqahnya, hubungannya, keterikatan antara makna hakiki dan makna majazi dari suatu lafaz musyabahah berupa suatu kemiripan, maka, ya kan, dinamakan tajawuz ini. Tajawuz ini maksudnya bentuk kita mengambil makna hakiki kepada makna majazi. Ini maknanya tajawuz. Ya kan? Kalau misalnya amalan kita ini, ya kan, kita mengambil makna hakiki kepada makna majazi dengan alaqah, keterikatan berupa kemiripan, maka tajawuz amalan kita ini dinamakan isti'arah. Ya, jadi bentuk seseorang mengambil makna hakiki pada suatu lafaz, mengarahkannya ke makna majazi, ini apa namanya? Tajawuz. Amalan ini namanya tajawuz. Kemudian dibedakan. Kalau misalnya tajawuznya ini, ya, bentuk kita mengambil makna hakiki kepada makna majazi, tapi dengan alaqah, hubungan, adanya kemiripan antara keduanya, maka amalan kita ini, tajawuznya kita ini dinamakan apa? Isti'arah. Kenapa dinamakan isti'arah? Isti'arah ini artinya apa? Meminjamkan. Maksudnya apa? Kita pinjamkan lafaz hakiki untuk apa? Makna majazi. Contohnya, asad lagi kita contohkan. Asad ini, lafaz asad, makna hakikinya apa? Singa, hewan buas. Makna majazinya apa? Lelaki pemberani. Sekarang kita bawa lafaz asad, ya, kepada makna majazinya, apa itu? Rajulun syuja, lelaki pemberani. Kenapa? Karena ada kemiripan antara asad dengan rajulun syuja. Apa itu? Keberaniannya. Karena proses kita membawa lafaz asad ini kepada makna lelaki pemberani, dikarenakan adanya kemiripan, maka proses ini dinamakan apa? Isti'arah. Kita meminjamkan dia. Kita pinjamkan lafaz asad kepada makna lelaki pemberani. Paham ini? Paham, Ji? Jadi beliau menjelaskan ini, ada bentuk alaqah. Bentuk-bentuk alaqah. Hubungan antara lafaz hakiki dengan lafaz, makna hakiki dengan makna majazi. Yang dimana nanti ini, bentuk-bentuk alaqah atau hubungan yang berbeda ini, itu akan membedakan namanya. Nama bentuk penyandarannya itu. Paham, Ji? Kalau tadi bentuk yang pertama namanya isti'arah. Kalau kita ambil lafaz hakiki,
kepada makna majazi dengan adanya kemiripan. Ini isti'arah. Ya. Kata beliau, kat tajawuzi bilafzi asadin anir rajulis syuja'a. Ini seperti yang kita contohkan. Seperti menyandarkan lafaz asad, ya, kepada apa? Makna rajulun syuja'. Paham ini? Paham ini? Seperti tajawuz. Tajawuz ini mengambil makna, menyandarkan atau mengambil suatu lafaz, menyandarkan suatu lafaz asad anir rajulis syuja'. Ya. Untuk makna apa? Lelaki pemberani. Paham ya dari bentuknya itu kalau isti'arah. Dia membawa lafaz hakiki kepada maknanya yang majazi karena adanya kemiripan. Bagaimana kalau tidak ada kemiripan? Ya. Kita bawa lafaz dari hakiki ke maknanya majazi tapi bukan karena adanya kemiripan. Karena sebab yang lain. Kata beliau, wa in kanat ay al-alaqah, kalau alaqahnya, hubungannya, keterikatannya makna suatu lafaz hakiki dengan makna majazinya ghairul musyabahah, bukan karena adanya kemiripan, maka summiya ay summiyat tajawuz, maka bentuk tajawuz itu dinamakan apa? Majazun mursala. Jadi kalau bentuknya bukan karena ada kemiripan, ada orang yang mengambil lafaz hakiki, dia bawa kepada maknanya yang majazi. Tapi bukan karena ada kemiripan, tapi karena sebab yang lain. Ini apa namanya? Majaz mursal. Tapi beliau qaid di sini. In kana tajawuzu fil kalimat. Kalau bentuknya itu, bentuk pengambilan maknanya itu terdapat pada kalimat. Ternyata di sini kalau kita mengambil lafaz kepada makna majazinya bukan karena adanya kemiripan, itu terbagi dua. Ada yang terdapat pada kalimatnya, ada juga yang terdapat pada penyandarannya. Kalau yang terdapat pada kalimatnya namanya majaz mursal. Kalau yang terdapat pada penyandarannya, kata beliau, wa majazan aqliyan in kanat tajawuzu fil isnad. Kalau tajawuznya itu terjadi pada isnad, bukan pada kalimatnya, tapi pada penyandaran kalimat yang ada di dalamnya. Namanya apa? Majazun aqliya. Dan ini memang berat, tapi akan jelas dengan adanya contoh yang kita bawakan. Sekarang beliau mulai mencontoh apa itu majaz mursal dengan majaz akli. Kalau isti'arah tadi sudah kan? Sudah kita ambil contohnya toh? Isti'arah yang mengambil lafaz hakiki kepada makna majazi karena adanya kemiripan. Contohnya tadi apa? Asad. Hakikatnya apa? Hewan buas. Tapi kita pinjamkan lafaz asad ini untuk makna apa? Lelaki pemberani. Karena adanya kemiripan, sifat keberaniannya. Sudah nih, lewat itu. Jangan dipikir. Sekarang yang kita pikir, bagaimana kalau kita mengambil lafaz yang hakiki kepada makna majazi, tapi bukan karena ada kemiripan. Tapi karena ada permasalahan yang lain. Ini contohnya. Beliau tadi bilang, kalau majaznya ada pada lafaz atau kalimatnya, apa namanya? Majaz mursal. Tapi kalau ada pada penyandaran, bukan pada kalimatnya, tapi pada penyandaran di dalamnya, bentuk idhofah di dalamnya, apa namanya? Majaz Beliau kasih contoh. Misalu dzalika fil majazil mursal. Contoh majaz mursal. Antakul, ya, seperti engkau mengatakan, ra'ainal matara. Ra'aina, kami mengembala al-matar. Makna hakikat matar. Apa artinya secara hakikat? Hujan. Sekarang kalau antum terjemahkan ini, kami mengembala hujan. Bisa enggak? Bisa enggak? Apakah berdiri maknanya atau tidak? Enggak. Bagaimana caranya hujan digembala? Ya kan? Berarti apa yang diinginkan di sini? Kata beliau, fakalimatu al-matari majazun anil usyub.
Maka karena tidak sempurna maknanya kalau kita terjemahkan mator di atas hakikatnya, maka harus kita bawa kepada makna majazinya. Makanya kata beliau, mator di sini bukan di atas hakikatnya, melainkan di apa? Majaz. Majaz dari apa? Al-usyb, rumput. Jadi dia majaz. Yang diinginkan sebenarnya apa? Bukan mator, tapi apa? Al-usyb, rumput. Coba kita terjemahkan dengan majaznya. Ra'ainal matara. Apa artinya? Kami menggembala rumput. Cocok tidak? Cocok tidak? Ya kan? Cocok juga. Kami menggembala rumput. Apa namanya kalau orang bercocok tanam itu kan? Bertani. Iya. Anggap dari itu. Kami bertani rumput. Sekarang cocok tidak maknanya? Kalau antum bilang kami bertani hujan, bisa? Bisa enggak? Enggak. Ya kan? Nanti sempurna maknanya kalau antum ganti hujan di sini menjadi rumput. Bukan lagi di atas hakikatnya. Berarti apa dikatain majaz. Ini bentuknya. Sekarang kita lihat antara hujan dengan rumput. Ada kemiripannya? Ada enggak kemiripannya? Enggak ada kemiripannya. Tapi ada perkara lain yang membolehkan ini. Ada alaqah, keterikatan yang lain. Yang membuat makna atau lafaz hakiki ini dibawa kepada makna majazinya. Apa itu? Kata para ulama, sababiyah. Ya. Keterikatan antara hujan dengan rumput yang membolehkan lafaz hujan ini diterjemahkan dengan rumput, makna majazinya adalah sababiyah. Adanya sebab. Maksudnya apa? Karena hujan itu sebab tumbuhnya rumput. Paham ini? Sababiyah. Paham ini tidak? Paham tidak? Masa tidak paham? Ada hubungannya. Ada tidak hubungannya hujan dengan rumput? Kalau secara kemiripan, memang tidak ada. Tidak ada miripnya hujan dengan rumput. Tapi ternyata ada hubungan yang lain. Alaqah tapi bentuknya lain. Bukan kemiripan. Apa itu? Sababiyah. Karena hujan adalah sebab tumbuhnya rumput. Ya kan? Maka boleh kita katakan, kami bertani hujan. Maksudnya apa? Kami bertani rumput yang ditumbuhkan oleh hujan. Yang tumbuh dengan sebab hujan. Paham ini? Paham, Ji? Ada tetap keterikatannya, tapi bukan kemiripan. Tapi apa itu? Sababiyah. Dikasih contoh lain oleh para ulama. Dan ada bentuk lain dari ini. Contohnya misalnya, Sala al-wadi. Sala al-wadi. Al-wadi ini lembah. Al-wadi, lembah. Sala, mengalir. Lembah mengalir. Bagaimana ini? Lembah mengalir. Paham, Ji? Tidak paham kok? Nah, berarti ada masalah di sini. Ada masalah di sini. Yang masalah apa? Kata wadi. Kata para ulama yang diinginkan di sini apa? Al-ma, air. Air. Tapi kenapa dipakai kalimat wadi, lembah? Apa hubungannya lembah dengan air? Kata para ulama, alaqahnya makaniyah. Hubungan tempat. Maksudnya apa? Asalnya itu kalimat salal wadi. Wadi itu atau lembah itu mengalir. Asalnya apa? Salal ma'u fi al-wadi. Air itu mengalir di lembah. Sekarang lembah ini menjadi apa dia? Tempat mengalirnya air. Karena dia menjadi tempat mengalirnya air, maka cocok dijadikan, boleh dijadikan makna wadi ini untuk air. Sebagai makna majazi atau hakiki? Memang berat. Nanti kitab selanjutnya akan lebih paham. Nah, ini kalau majaznya mursal. Ya kan? Majaznya mursal. Terdapat pada kalimat. Ya kan? Karena kan apa yang dimajazkan di sini? Kalimat mator yang dimajazkan di sini. Memang majaz itu terjadi pada kalimatnya, katanya. Ternyata di sana ada bentuk majaz yang bukan terjadi pada kata.
Tapi pada penyandaran suatu kata di dalam itu, penyandaran maknanya. Contohnya supaya lebih jelas, wa mithalu dzalika fil majazil akli. Adapun contohnya majaz akli. Antakul, engkau mengatakan anbata al-mataru al-ushba. Hujan menumbuhkan rumput. Sekarang kalau sekilas mata, ini kalimat benar-benar saja. Ya kan? Karena memang majaznya bukan di kalimat, bukan di katanya, tapi di mana? Penyandaran maknanya. Sekarang, iya, apakah kita meyakini hujan yang kasih tumbuh itu rumput? Enggak. Tapi apa? Siapa yang menumbuhkan rumput? Allah Subhanahu wa taala. Tapi hujan Allah jadikan apa? Sebab untuk menumbuhkan rumput itu. Sekarang berarti apa? Apakah ada majaz di lafadznya? Tidak ada. Tapi penyandarannya saja yang bermasalah di sini. Penyandaran di sini menyandarkan tumbuhnya rumput kepada matar, kepada hujan. Yang seharusnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maksudnya. Nah, jadi bukan pada lafadz terdapat majaznya ini, tapi pada penyandarannya. Kalau yang tadi sebelumnya kan majaznya terdapat pada apa? Pada lafadznya. Itulah kenapa kalau kita terjemahkan lafadz itu secara hakikat tidak berdiri maknanya. Ya kan? Tapi kalau ini kita terjemahkan secara kasat mata benar-benar saja maknanya. Ya kan? Kan boleh saja kita bilang hujan itu menumbuhkan rumput. Secara makna kalau kita lihat sekasat mata benar-benar saja. Tapi kalau kita teliti ternyata bukan rumput secara hakikat bukan hujan yang secara hakikat menumbuhkan rumput, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kenapa disandarkan kepada hujan? Ya, karena hujan adalah sebab. Paham gini? Jadi majaznya ini bukan pada kata hujan. Bukan pada kata hujan majaznya. Ya kan? Majaznya ini pada maknanya. Ya. Penyandaran tumbuhnya rumput kepada hujan itu keliru. Ya. Seharusnya dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham gini? Paham tidak? Baik. Berarti kita tidak perlu merubah maknanya. Hanya saja kita perlu membenarkan penyandarannya. Ya kan? Paham gini? Baik. Maka kata beliau fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu makna. Perhatikan. Maka setiap kata yang ada pada jumlah ini, anbata, al-mataru, al-ushba, setiap kalimat ini atau kata ini, kulluha yuradu biha haqiqatu makna. Yang diinginkan darinya makna hakikatnya. Tidak ada majaz di sini pada lafadznya. Tapi apa? Lakinna isnadal imbat ilal matari majaz. Hanya saja kalau kita lihat dari segi makna, ya, menyandarkan tumbuhnya rumput, al-imbat itu tumbuhnya rumput, ilal mator, kepada mator, ini yang termasuk apa? Majaz. Di sini majaznya. Yang sebenarnya diinginkan ini siapa? Allah. Seharusnya disandarkan kepada Allah. Tapi disandarkan kepada mator, hujan. Nah, ini berarti apa maknanya? Hakikat atau majaz? Majaz. Karena kalau hakikatnya, rumput itu ditumbuhkan oleh Allah. Hujan hanya sebagai sebab. Makanya kata beliau, hanya saja ya penyandarannya di sini yang merupakan majaz. Kenapa? Li'annal mumbit haqiqatan. Karena sebenarnya yang menumbuhkan rumput itu secara hakikat huwallahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattajawuzu fil isnad. Untuk lebih mudahnya, ada contoh yang lain. Contoh. Banal amiru al-qasra. Seorang amir, ya, seorang amir, raja, pemimpin, ya. Seorang raja itu membangun sebuah qasr, istana. Nah, sekarang kalau kita lihat lafadznya ini, ya kan? Benar-benar saja, ya kan? Seorang raja membangun istana. Tapi kalau kita lihat hakikatnya, apakah raja itu yang
susum batu, dia semen, dia cat, dia pelamur, dia plester. Rajanya itu yang plester? Bukan. Tapi tukangnya. Tapi kenapa disandarkan kepada sang raja ini? Karena dia yang memerintahkan. Paham ini? Paham, Ji? Jadi kalau kita lihat lafadznya, tidak ada yang salah. Semua hakikat di situ. Ya kan? Ambatal mataru al-ushbah. Hujan menumbuhkan rumput. Secara kasat mata, sah-sah saja. Ya kan? Tapi kalau kita lihat makna hakikatnya, apakah rumput yang menumbuhkan, apakah hujan yang menumbuhkan rumput secara hakikat? Tidak. Tapi Allah. Tapi disandarkan kepada hujan sebagai majaz. Kenapa? Apa hubungannya? Karena hujan sebagai sebab. Sama tadi. Banal amirul qasra. Seorang raja membangun suatu istana. Sekarang kalau kita lihat lafadznya, di atas hakikatnya, sah-sah saja. Seorang raja bisa kan membangun suatu istana? Tapi kalau kita lihat hakikatnya, apakah raja itu yang memang secara langsung membangun istananya? Dia yang pasang batunya, dia yang semen, dia yang... Apakah raja yang melakukan itu? Tidak. Siapa? Tukangnya. Tapi kenapa disandarkan kepada raja? Ada alaqahnya. Kenapa? Karena raja adalah yang memerintahkannya. Paham gini? Ini majaz pada isnad, bukan pada lafadznya. Paham, Ji? Kita lanjut. Lanjut tidak? Lanjut. Baik, nanti insya Allah yang kurang paham, nanti ditanyakan. Toib, kata beliau, wa minal majaz al-mursal. Wah, ini beliau rinci lagi. Ternyata majaz itu tidak hanya terbagi menjadi beberapa bagian. Ya. Sekarang majaz mursal lagi yang dibagi ya menjadi beberapa bagian. Ya kan? Atau disebutkan ada beberapa bentuk di dalamnya. Kalau majaz mursal tadi apa? Majaz yang terjadi pada kalimat karena adanya keterikatan tapi bukan kemiripan. Paham gini? Jadi kalau kita bilang majaz mursal, dia majaz yang terjadi pada lafaz. Karena adanya alaqah tapi bukan kemiripan. Kalau alaqahnya kemiripan, apa namanya tadi? Isti'arah. Kalau alaqahnya bukan kemiripan, tapi dia terjadi pada penyandarannya, isnadnya, apa namanya? Majazun akli. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang ternyata majaz mursal itu ada beberapa bentuknya. Terkadang dia berbentuk ziyadah, adanya tambahan, dan terkadang pula berbentuk penghapusan, pengurangan pada suatu jumlah. Contohnya apa? Maksudnya apa dulu ini? Maksudnya bahwa suatu kalam itu tanpa tambahan atau tanpa dia dikurangi, itu tidak berdiri maknanya. Contohnya, kita kasih contoh supaya lebih paham. Mathalul lil majaziz ziyadah. Para ulama memberikan contoh untuk majaz mursal yang bentuknya ziyadah, tambahan pada suatu kalimat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dengan Allah. Kalau kita perhatikan kamitslihi. Ka atau misl maknanya apa? Serupa. Kaf juga bermakna misl, serupa juga. Nah sekarang, kalau kita terjemahkan di atas hakikatnya, ya kan? Berarti bagaimana? Tidak ada yang serupa dengan apapun yang serupa dengan Allah. Paham gini? Berarti dia maksudkan di sini ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang serupa dengan apa-apa yang serupa dengan Allah ini. Paham sih? Jadi pertama ini kalau kita mau artikan secara hakikatnya itu dia seperti menjadikan sekutu kepada Allah. Misal. Dia menjadikan misal kepada Allah. Sekutu bagi Allah. Kemudian dia katakan, laisa ka mislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan apapun yang serupa dengan
Allah. Berarti ada sekutu bagi Allah. Kalau kita terjemahkan secara hakikatnya. Tapi ternyata yang diinginkan di sini kaf, huruf kaf, tambahan. Tambahan, zaidah. Zaidah. Jadi cukup kita terjemahkan apa? Tidak ada yang serupa dengannya. Paham ji? Cukup kita terjemahkan laisa mithluhu syai'un. Tanpa kaf. Karena kaf tambahan. Nah, tambahan inilah yang dimaksudkan dengan majaz. Ini juga berupa majaz. Nah, dari sisi mana majaznya? Beliau jelaskan. Qalu innal kaf zaidah. Mereka mengatakan pada ayat ini, huruf kafnya itu tambahan. Paham? Sebagai apa? Litakidi nafil mithl anillah. Untuk menguatkan bahwa betul-betul tidak ada serupa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sisi majaznya. Paham ji? Paham? Jadi kaf itu yang seharusnya kita pakai di atas hakikatnya bermakna misal. Di sini tidak. Kita pakai sebagai zaidah. Sebagai zaidah. Apa maknanya? Untuk menguatkan penafian. Paham gini? Ini terkadang majaz bentuknya berupa tambahan. Dan faedah disebutkan oleh para ulama, tidak ada sesuatu apapun di dalam Al-Quran yang berupa tambahan, yang tidak memiliki makna. Ya. Pasti ada maknanya. Paham ini? Ya kan? Tidak ada sesuatu apapun yang ditambah dalam Al-Quran yang datang berupa tambahan yang tidak memiliki makna. Tapi apa? Pasti memiliki makna. Sama kaf ini. Kaf memang zaidah, tambahan. Tapi apakah dia tidak memiliki makna? Dia punya makna. Apa maknanya? Litakid. Penguat di sini. Paham gini? Ini faedah saja. Intinya antum harus paham bahwa ditambahnya kaf di sini itu bentuk majaz. Apa gunanya? Untuk takkid, memperkuat nafi. Kemudian misalul majazil bil hadfi. Terkadang pula majaz pada lafaz itu terjadi dengan pengurangan lafaz. Beda dengan sebelumnya. Bagaimana bentuknya? Qauluhu ta'ala was'alil qaryah. Tanyakanlah kepada kampung itu. Iya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat lafaznya. Ini tanyakanlah kepada kampung itu. Apakah berdiri maknanya? Masuk akal tidak orang bertanya kepada kampung? Apa yang mau ditanya? Ya kan? Nah, ternyata yang diinginkan dengan al-qaryah di sini apa? Ahlal qaryah. Penduduk kampung itu. Itu yang diinginkan asalnya. Tapi dihapus. Ya kan? Sebagai apa? Majaz. Paham ini? Ini bentuk majaz juga. Jadi asalnya di sini was'al ahlal qaryah. Tanyakanlah kepada penduduk Korea itu, penduduk negeri itu, penduduk kampung itu. Tapi dihapus kata ahlunya. Menjadi was'al al-qaryah. Dan dihapusnya ini karena apa? Karena majaz. Alhamdulillah. Baik. Baca, kita sempurnakan ya. Agak berat memang pembahasan majaz ini. Baik. Iqra. Afwan ya, tadi kelewatan saya baca. Tidak apa-apa kita baca dari walil majazi anwa. Ada yang kita dapat? Ada nih di belakang. Ada? Walil majazi anwa. Setelah contoh. Ada enggak? Bismillah. Walil majazi anwa'un katsiratun madhkuratun fi ilmil bayani wa innama dzukira tarifa minal haqiqati tarafun minal haqiqati wal majazi fi usulil fiqh lianna dalalatal alfadhi imma haqiqatan wa imma majazun fahtija ila ma'rifati kullin minhuma hukmihi wallahu a'lam. Tayyib, kemudian kesimpulan beliau wa inna madzukira tayyib walil majazi anwa. Sebenarnya majaz itu punya banyak jenis. Ya. Anwa katsirah madzkurah fi ilmil bayan, sebagaimana yang disebutkan dalam ilmu balaghah. Ya kan?
Wa inna ma dzukira tarafun minal haqiqati wal majazi fi usulil fiqh. Akan tetapi hanya saja disebutkan sedikit, taraf sedikit dari hakikat dan majaz pada ilmu usulul fiqh. Kenapa? Li'anna dalalatal alfaz imma haqiqatun wa imma majaz. Karena ini berhubungan dengan apa yang kita akan pelajari tentang apa? Dalalatul alfaz, penunjukan suatu lafaz dari suatu dalil, Al-Qur'an, sunnah. Paham ini? Ya. Kenapa? Karena namanya lafaz itu imma dia hakikat atau imma dia majaz. Bisa dia bermakna hakikat dan bisa dia bermakna majaz. Dan ini yang kita akan pelajari. Makanya apa? Disebutkan pembahasan hakikat dan majaz di usul fikih. Wa illa sebenarnya pembahasannya di mana kata beliau? Ilmu bayan atau ilmu balaghah, salah satu cabang dari ilmu-ilmu bahasa. Kemudian kata beliau, fahtija, karena suatu lafaz itu imma dia hakikat atau imma dia majaz, dan ini yang akan kita pelajari dalam usul fikih, maka kata beliau fahtija, maka diperlukan ila ma'rifati kullin minhuma, untuk mengetahui setiap dari keduanya, wa hukmihi, dan mengetahui hukumnya, wallahu a'lam. Ada ndak yang punya tambih di situ? Ada. Ya, sebagian ndak ada. Coba baca saja tambih. Ini gampang nih, kesimpulan dari yang sudah kita sebut di awal. Tanbihun taqsimul kalami Taqsimul kalami ila haqiqatin wa majazin huwa al-mashhur 'inda al-akthar al-mutaakhirina fil Qur'ani wa ghairihi, wa qala ba'du ahli al-'ilmi la majaza fil Qur'ani, wa qala akharuna la majaza fil Qur'ani wala fi ghairiha ولا في غيره وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن طلع عليها أن هذا القول والصواب. Baik, ini tambih dari beliau, peringatan dari beliau tentang hakikat, pembahasan kalam dari sisi hakikat dan majaznya. Dan kesimpulannya ini apa yang kita sebutkan di awal tentang perselisihan ulama akan ada atau tidaknya majaz di dalam Al-Quran, termasuk dalam sunnah dan bahasa Arab. Kata beliau, taksimul kalam ila hakikatin wa majaz, pembagian kalam kepada hakikat dan majaz, huwal masyhur inda aktsaril mutaakhirin. Ini masyhur, tersebar di kalangan ulama mutaakhirin, zaman belakangan, fil Qur'ani wa ghairihi. Mereka berpendapat bahwa majaz itu ada pada Quran dan selainnya, termasuk sunnah dan apa? Dan athar para sahabat dan juga lughah Arabiyah. Wa qala ba'du ahli ilm la majaza fil Qur'an. Tapi ada juga yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Ini pendapat yang kedua. Wa qala akharun, dan yang lainnya berpendapat lain juga. Mereka berpendapat la majaz fil Qur'an wala fi ghairihi. Tidak ada pada Quran dan tidak pula pada selainnya. Wa bihi qala, adapun pendapat yang ketiga ini, yang tidak adanya majaz pada Quran dan tidak pada selainnya, tidak pada hadits, tidak pada lughah Arabiyah, bahasa Arab, yang berkata dengannya atau berpendapat dengannya Abu Ishaq al-Isfirayini, dan adapun dari kalangan ulama mutaakhirin zaman belakangan, al-allamatu Syekh Muhammad al-Amin asy-Shinqiti. Ini al-mufassir ma'ruf, kitab tafsirnya yang besar, Adwa al-Bayan. Ini Adwa pakai dad, Adwa al-Bayan. Ini tafsir yang luar biasa dari Syekh Muhammad al-Amin asy-Shinqiti. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian kata beliau, waqad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuh Ibnul Qayyim rahimahullah annahu istilahun hadits, sebagaimana yang kita ucapkan pada awal pertemuan,
Dan Syekhul Islam kata beliau dan Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah telah menjelaskan bahwa majaz ini adalah istilahun hadis, adalah istilah baru yang muncul belakangan, ya, ba'da inqidha'il quruni salasati mufaddalah, setelah hilangnya al-qurun ats-tsalatsa, 3 zaman al-mufaddalah, keemasan sebelum kita. Siapa mereka? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Manusia yang terbaik itu qarni, orang-orang yang terdapat pada zamanku, para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang yang setelahnya. Siapa mereka? Tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Setelah tabi'in siapa? Atba' at-tabi'in. Ini yang dimaksudkan. Jadi Syekhul Islam mengatakan bahwa istilah kalam ini terbagi menjadi hakikat dan majaz ini baru, belakangan. Tidak ada pada zaman sahabat, tidak ada pada zaman tabi'in dan atba' tabi'in. Ya, melainkan dia muncul setelah hilangnya 3 zaman keemasan ini. Wa nasarahu bi adillatin qawiyyah katsirah tubayyinu liman ittala'a 'alaiha anna hadzal qawla huwa as-shawab. Dan bersamaan dengan itu Syekhul Islam juga telah memperkuat nasarahu, ay memperkuat qaulnya, pendapatnya, biadillatin qawiyyah katsirah, dengan dalil yang sangat kuat dan sangat banyak. Tubayyinu liman ittala'a 'alaiha anna hadzal qawla huwa shawab. Yang dalil-dalil itu menjelaskan bagi orang yang memang ingin mencari tahu dan meneliti tentang pembahasan ini bahwa pendapat yang terakhir ini yang mengatakan bahwa tidak adanya majaz pada Quran dan pada hadis dan juga bahasa Arab adalah perkataan atau pendapat yang benarnya. Ini isyarat juga dari beliau bahwa beliau sependapat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa majaz istilahun hadis tidak ada di zaman para sahabat. Tidak ada. Majaz dengan hakikat ini, pembagian kalam kepada hakikat dan majaz ini istilah baru, tidak ada di zaman para sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Ya, bahkan kita jelaskan kemarin siapa pertama yang melakukan ini? Orang-orang Mu'tazilah. Apa yang mereka inginkan? Menafikan sifat. Ya kan? Menafikan sifat. Ya, seperti yang kita lakukan, ya, kita contohkan. Ya kan? Bal yadahu mabsutatan. Ya. Tangan Allah itu mabsutatan, terhampar, terbuka. Ya kan? Ini tatkala ada orang Yahudi yang mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa tangan Allah itu maghlulah, terbelenggu. Ya kan? Apa kata Allah? Gullat aydihim. Belenggulah tangan mereka. Melainkan tangan mereka yang Allah perintah untuk dibelenggu. Walu'inu bima qalu. Kata Allah gullat aydihim afwan. Melainkan tangan-tangan mereka yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu. Dan mereka akan dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan. Kemudian Allah bantah. Bal yadahu mabsutatan. Ketahuilah bahwa tangan Allah mabsutatan, terbuka, terhampar. Apa kata-kata orang muharrifah dari karangan Mu'attilah, dari karangan Mu'tazilah. Yad di situ dan pada ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang tangan Allah bukan yad tapi rahmat, nikmat. Dari mana diambil ini? Dari mana? Nah, itu nih. Dari pembagian mereka kepada hakikat dan majaz. Tapi tetap ulama-ulama usuliyun, para ahli usul yang membolehkan akan adanya majaz ini, mengatakan akan adanya majaz, mereka juga ya tidak secara mutlak menggunakan majaz itu, ya kan? Sebagaimana yang telah berlalu harus ada syaratnya, ada dalil dan alaqah, ada qarina dan alaqah. Jadi paham ini? Tayyib. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.